Shalom saudara, selamat merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Kematiannya mengingatkan kita betapa besar kasih dan cintanya kepada kita. Sehingga semua dosa kita ditanggungnya di atas kayu salib. Dengan penderitaan yang begitu rupa saudara. Penganiayaan, cambukan, olokan, ejekan rela ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib karena cintanya yang begitu besar. Dan saudara, kebangkitannya mengingatkan kita juga betapa sangat berarti dan pentingnya kebangkitan Tuhan kita, membuat kita mempunyai pengharapan akan masa depan. Mengapa saudara? Karena menurut saya banyak orang yang juga rela menyerahkan nyawanya demi orang lain. Misalnya saja saudara, orang tua yang rela menyerahkan nyawanya untuk anak-anaknya, ya, dan juga kekasih pacar-pacar yang rela menyerahkan nyawanya mati demi orang yang dicintainya. Saudara, tapi di antara begitu banyak orang yang menyerahkan nyawanya, rela mati untuk orang-orang yang dicintainya, di antara mereka semua tidak ada yang bangkit. Amin, saudara. Jadi saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa, sangat penting bagi kita. Kita diselamatkan oleh kebangkitannya. Mengapa saudara? Dikatakan saudara dalam Alkitab, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka percuma iman percaya kita. Amin saudara. Hari ini kita akan melihat saudara, bagaimana kebangkitannya yang luar biasa, yang memberikan faedah kegunaan bagi hidup kita. Saudara, terambil dari kisah saudara Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan saudara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara, dikisahkan bagaimana dua wanita yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur, mau menengok Yesus Tuhan gurunya yang beberapa hari yang lalu telah meninggal, telah mati di atas kayu salib. Dan saudara, untuk itulah mereka pagi-pagi sekali mereka menengok kubur dengan membawa rempah-rempah. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka melihat saudara, malaikat menggulingkan batu. Mengapa harus menggulingkan batu saudara? Apa malaikat itu perlu menggulingkan batu hanya untuk bisa masuk ke dalam kubur? Menurut saya, malaikat tentunya punya fisik, punya tubuh yang berbeda dengan tubuh manusia, dengan tubuh kita. Kita punya keterbatasan saudara, sehingga tidak bisa menembus ruang dan waktu. Tetapi malaikat dengan mudah saudara bisa masuk ke kubur karena saudara mereka berbeda dengan kita. Ya, tetapi mengapa malaikat perlu menggulingkan batu tersebut? Ternyata saudara, saya pikirkan malaikat perlu menggulingkan batu karena untuk kedua wanita tadi saudara, yaitu kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, supaya mereka bisa masuk ke dalam kubur. Untuk itu perlu digulingkan batu. Dan saudara, dikatakan saudara Matius 28 ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dikatakan saudara, jangan kamu takut. Ya, mengapa wanita-wanita itu takut? Tadi kita sudah membaca terjadinya gempa bumi yang hebat saudara.
Saya percaya pada waktu mungkin Anda pernah mengalami gempa bumi, saudara. Saya percaya pasti Anda bisa mengerti dan tahu bagaimana rasa takut yang menghantui kita semua yang mengalami gempa bumi. Betul, saudara? Bagaimana rasanya, saudara, ya, lantai tanah kita bergoyang dan benda-benda yang ada di dinding itu berjatuhan. Mungkin lampu-lampu yang ada di atas langit, saudara, rumah kita juga jatuh dan pecah berantakan. Kita merasakan goyang kiri kanan. Apalagi kalau Anda berada di atas gedung yang tinggi, pasti ketakutan karena goncangan yang dirasakan. Nah, saudara, saya percaya tidak hanya wanita yang takut menghadapi gempa bumi. Pria-pria, para laki-laki juga pasti mengalami ketakutan yang luar biasa apabila terjadi gempa bumi. Bahkan dikatakan di ayat ini bukan sekedar gempa bumi biasa yang mungkin skalanya kecil, tetapi dikatakan ini gempa bumi yang besar, gempa bumi yang dahsyat. Maka tidak aneh kedua Maria ini menjadi takut. Dan saudara, mungkin ketakutannya selain gempa bumi pasti juga menurut saya karena penampakan dari malaikat. Betul, saudara? Kita lihat, saudara, ya, untuk kita lebih mengerti dan memastikan apakah betul kedua wanita itu takut karena malaikat. Lihat di Lukas 24 ayat 4 dan 5, dikatakan begini. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Jadi jelas, saudara, penampakan malaikat membuat wanita ini menjadi takut. Di dalam Alkitab kita akan baca, saudara, banyak bagaimana penampakan malaikat itu kadangkala menakutkan, saudara. Contohnya, coba saudara, kita lihat, saudara, dari Hakim-Hakim pasal ke-13 ayat yang ke-6. Ini terjadi, saudara, ketakutan kepada Manoah, ayah daripada Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 6 bunyi begini, saudara. Telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan yang rupanya sebagai rupa malaikat Tuhan, amat menakutkan. Jadi penampakan malaikat itu menakutkan, saudara. Dilanjutkan di ayat yang ke-21 dan 22 dari Hakim-Hakim pasal 13 dikatakan begini, saudara. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri ke Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati sebab kita telah melihat Tuhan." Saudara, ya, Manoah menjadi takut karena penampakan malaikat Tuhan. Bukan hanya Manoah, ayah dari Simson, tapi Daniel juga pada waktu penampakan malaikat, saudara. Bagaimana malaikat datang dan berkata kepada Daniel, "Jangan takut." Kenapa, saudara? Karena Daniel itu tersungkur dan seperti mati, saudara, pada waktu malaikat datang membawa pesan kepada Daniel. Jadi kita mengerti penampakan malaikat itu di zaman dulu dalam Alkitab seringkali menakutkan. Saudara, ya, mungkin beda dengan penampakan malaikat yang sering digambarkan di film-film, saudara. Ya, malaikat yang kecil, imut-imut, bayi-bayi, saudara, yang diberikan sayap. Tetapi, saudara, kita melihat bagaimana malaikat dengan penampakannya menakutkan. Kenapa, saudara? Karena tadi di ayat dari Matius 28, saudara, dikatakan, saudara, ya, bagaimana, saudara, malaikat itu wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Jadi tidak aneh, tidak heran bila malaikat yang wajahnya bagaikan kilat, saudara, putih pakaiannya, itu menyilaukan, membuat menjadi banyak orang takut karena kedahsyatan daripada makhluk malaikat ini. Amin, saudara. Dan saudara, menarik sekali, saudara, yang dilakukan malaikat ini pada waktu Maria,
ya kedua Maria ini menjadi takut, malaikat berkata, saudara, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Saudara, seringkali kita, saudara, yang mendengar kata-kata ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berapa banyak memberitahu kepada murid-muridnya untuk berkata, jangan kamu takut. Saudara, ini sebuah kata penghiburan yang luar biasa bagi kita. Amin. Tetapi yang menarik, saudara, coba perhatikan. Ada penekanan yang saya pikir itu berbeda dengan kata-kata jangan kamu takut. Tetapi bila penekanannya kepada kamu, maka ini menjadi lebih spesifik, lebih luar biasa, dan khusus spesial buat kita. Perhatikan, kalau malaikat itu berkata jangan kamu takut, saudara, itu saja sudah menjadi penghiburan. Tetapi coba perhatikan, bila malaikat itu berkata jangan kamu takut, penekannya kepada kamu, saudara, kepada Anda dan saya, jangan kamu takut. Wow, saudara, ya, penekanannya kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara, dikatakan jangan kamu takut. Saudara, penekanan ini, saudara, jangan kamu takut, tidak diberikan kepada penjaga-penjaga kubur, saudara. Kita lihat, saudara, ada dua kelompok dalam kisah ini. Bagaimana kelompok pertama, yaitu kedua Maria yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Diberikan, saudara, kata-kata perintah, jangan kamu takut. Tetapi kelompok kedua, yaitu para penjaga kubur, tidak diberitahu, saudara. Maka pada waktu mereka melihat ada gempa bumi dan penampakan malaikat, saudara, maka mereka, saudara, menghadapi ketakutan, saudara, ya, menghadapi ketakutan, saudara, ya, beda sekali dengan kita. Saudara, kalau Anda baca bagaimana, saudara, ya, di dalam Matius bagaimana para penjaga itu, ada terjemahan lain memakai kata pingsan, seperti mau mati, saudara. Karena ketakutan mereka sampai pingsan, seperti mau mati. Saudara, itulah bedanya. Di dalam dunia ini, saudara, kita mungkin sama mengalami, saudara, penderitaan. Ya, anak-anak Tuhan mengalami penderitaan yang dialami juga oleh orang dunia. Kita anak-anak Tuhan juga mengalami sakit penyakit yang juga dialami oleh orang dunia. Kita anak-anak Tuhan mungkin harus bergumul, mencari uang, mencari nafkah, ya, di dalam kehidupan kita, sama dengan orang dunia yang juga bersusah payah untuk, saudara, mencari uang. Saudara, ya, kelompok yang beda kita dengan dunia, tetapi mungkin mengalami hal yang sama. Baik itu sakit penyakit, kita mungkin juga mengalami persoalan masalah, kita juga mengalami, saudara, keuangan yang mencemaskan, kita juga mungkin berduka, kesedihan. Kita alami sama seperti orang dunia alami. Tapi lihat bedanya, ada penghiburan, ada kekuatan daripada Tuhan. Ada firman yang mengatakan jangan kamu takut. Amin. Yang tidak didapat oleh orang dunia, saudara. Tetapi buat kita ada penghiburan, ada kekuatan yang luar biasa. Saya percaya kita tentunya pernah menghadapi yang namanya rasa takut, saudara. Saya pada satu kali beberapa tahun dulu, saudara, ya, saya mengalami sakit, saudara, dan kemudian saya mengalami stres, tekanan, saudara, sehingga membuat saya, saudara, tidak bisa menghadapi, saudara, ya, banyak orang. Saya melihat orang, saya punya ketakutan. Bahkan, saudara, saya tidak bisa keluar kamar, melihat matahari, mendengar suara, saudara, baik itu suara televisi, suara bunyi, saudara, dari lagu, dari radio. Itu membuat hati saya berdebar, saudara, begitu kencang. Dan saudara, saya mengalami, saudara, keringat yang banyak dan ketakutan yang luar biasa. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya pernah alami yang namanya ketakutan, saudara.
Dan sudah tidak bisa dihilangkan dengan kata-kata jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Tetapi pada waktu saya mengerti, saudara, bahwa Tuhan Yesus mengucapkan jangan kamu takut. Penekanannya kepada saya pribadi, jangan kamu takut Angel. Janganlah Angel takut. Saudara, saya merasakan kekuatan dan penghiburan yang luar biasa. Karena saya tahu perintah itu, kata-kata itu, penghiburan itu, ucapan itu dikhususkan buat saya secara pribadi. Dan saudara, entah bagaimana caranya, saya tidak mengerti dan saya tidak ingat, saudara. Tetapi ketakutan itu pada waktu saya fokus kepada Kristus, pada waktu saya tahu cintanya kepada saya begitu luar biasa, ketakutan sedikit demi sedikit sirna, dan saya kembali boleh menikmati kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Nah, saudara, ya, penderitaan kita memang dialami, saudara, oleh kita, tetapi jangan kamu takut, ya. Ketakutan itu mungkin kalau dikategorikan bisa dibagi dua, saudara. Ada banyak ketakutan sih. Tapi saya coba, saudara, yang membagi ketakutan itu dua saja. Ketakutan akan hidup, dan yang kedua, ketakutan akan kematian. Seperti apa? Ketakutan akan hidup, saudara. Ya, bagaimana melihat masa depan menjadi takut. Melihat ekonomi mereka yang morat-marit juga menjadi takut. Mengalami sakit penyakit yang terus merongrong tubuh fisiknya menjadi takut. Saudara, masa depan saudara juga menjadi suram, menjadikan mereka takut dan putus asa. Sehingga kita temukan dalam kisah-kisah hidup bagaimana mereka takut untuk hidup. Saya baca kisah, saudara, di Desember tahun lalu 2020. Bagaimana seorang ibu yang masih muda berusia 30 tahun, saudara, ya, itu saudara rela membunuh anaknya, saudara, mati, saudara, ya, yang berusia 5 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun, saudara, itu dibunuh, saudara, oleh sang mama, yang akhirnya sang ibu juga mati. Waktu diselidiki, kenapa, saudara? Ternyata wanita ini, ibu ini takut, saudara, menghadapi masa depan. Karena ekonomi mereka yang sangat kurang, saudara, membuat kehidupan mereka penuh dengan penderitaan dan ketakutan itu menghantui. Maka dia bunuh anaknya supaya anaknya juga tidak menderita, dan akhirnya dia pun mati, meninggal karena sakit. Nah, saudara, ya, dikatakan, saudara, kisah-kisah lain, belum lagi kita lihat bagaimana, saudara, orang bisa ibu membunuh anaknya dengan menenggelamkan diri ke sungai, saudara, memberi racun tikus kepada anak-anaknya, dan juga akhirnya minum sehingga mati satu keluarga. Saudara, kisah-kisah yang tragis yang membuat kita, saudara, rasanya kok miris, ya. Kenapa? Karena mereka takut menghadapi kenyataan akan hidup ini. Dan yang kedua, saudara, takut akan kematian. Kita menghadapi, melihat betapa orang menjadi parno, saudara, ya, pada waktu, saudara, sakit itu menghantui, mereka menjadi ketakutan yang berlebihan, fobia, saudara, menjadi takut dengan mati. Saudara, iya, belum lagi mereka menjaga hidup mereka dengan begitu rupa, saudara, dengan keamanan, ya, yang begitu rupa bagi orang-orang kaya. Kenapa? Mereka takut dibunuh, takut mati, saudara. Jadi ketakutan itu, saudara, ya, ada dua macam, takut hidup, takut mati. Dan saudara, ya, lihat, saudara, ya, kita waktu tahu akan kebangkitan ini, kita tidak akan mengalami ketakutan. Matius 28 ayat 5 dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Amin. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat itu berkata, saudara, ada pengharapan, maka dia berkata, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Kenapa? Karena Yesus sudah
bangkit. Kebangkitan Tuhan akan melenyapkan semua ketakutan kita. Amin, saudara. Entah Anda takut akan hidup ini karena persoalan dan masalah yang begitu menumpuk, yang membuat Anda tertekan. Kebangkitan Tuhan akan membuat ketakutan kita akan hidup ini sirna. Bahkan ketakutan akan kematian juga akan dilenyapkan pada waktu kita tahu Yesus sudah bangkit. Amin. Kebangkitan Tuhan melenyapkan maut, saudara. Ya, dikatakan sengat dosa maut sudah dipatahkan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu takut, saudara, pada waktu kita menghadapi kematian. Karena kita tahu di dalam Kristus ada kebangkitan. Amin, saudara. Amin. Wah, luar biasa, saudara. Nah, malaikat perlu meyakinkan wanita ini akan kebangkitan daripada Tuhan. Apa sih yang dibuktikan, saudara, dari kisah ini bahwa betul Yesus sudah bangkit? Coba kita lihat, saudara. Dikatakan ia, yaitu Yesus, tidak ada di sini. Ya, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tapi lihat, ia tidak ada di sini, saudara. Kenapa? Sebab ia telah bangkit. Saudara, ya, malaikat tidak berkata ia tidak ada di sini, saudara. Cukup segitu. Karena pada waktu kalau malaikat berkata ia tidak ada di sini, kemungkinan, saudara, ya mungkin Yesus itu mayatnya dicuri. Kemungkinan, saudara, itu tidak berarti banyak. Seperti misalnya, saudara, kalau orang mencari saya dan ketemu dengan pegawai saya, ditanya ada Ibu Angel, oh dia tidak ada di sini. Ya, kenapa? Karena mungkin saya lagi berpergian, saudara. Itu tidak berarti banyak, saudara, ia tidak ada di sini. Anda paham ya? Tetapi menjadi sebuah bukti yang luar biasa, ya, bagaimana ini dikatakan oleh malaikat, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, saudara. Ya, penekanannya bangkit, saudara. Ia tidak ada di sini tidak berarti banyak, tetapi ia tidak ada di sini karena ia sudah bangkit. Amin. Saudara, bahkan lihat, saudara, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ya. Jadi, saudara, wanita ini, murid-murid pasti pernah mendengar kalau Yesus pernah berkata, aku akan mati, tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya percaya murid-murid sering mendengar pengajaran yang Yesus ajarkan dan Yesus katakan bahwa dia akan bangkit. Ya, jadi saudara, kebangkitan Tuhan sudah dikatakan. Malaikat berkata, saudara, sama seperti yang sudah dia katakan, saudara. Dan saudara, untuk itulah sangat penting kita mendengarkan kata-kata Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang diperkatakan oleh Yesus, yang dicatat dan menjadi Alkitab yang bisa kita baca dan kita nikmati, dengar dan baca itu. Karena saudara, percayalah saudara, semua itu firman akan berguna pada waktunya, saudara. Waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita sakit, kita pernah membaca dan tahu, saudara, firman yang berkata, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Maka pada waktu kita sakit, kita pernah dengar itu, kita pernah baca firman itu, maka itu menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi kita. Amin, saudara. Pada waktu kita khawatir akan hidup kita, kita pernah mendengar firman yang berkata, janganlah kamu khawatir karena burung-burung di udara dipelihara, bunga bakung di ladang dihiasi. Waktu kita pernah mendengar firman ini, membaca firman ini, apa yang Yesus katakan, maka itu membuat kita menjadi kuat dan dihiburkan dengan firman Tuhan. Amin. Kegunaan firman untuk itu, saudara, mari kita membaca firman, saudara, mendengarkan firman, karena saya percaya itulah kekuatan bagi kita. Amin, saudara.
Dan saudara, hal kedua yang malaikat katakan, bukti kebangkitan Tuhan ini, saudara lihat. Dikatakan saudara, ya janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Yuk lihat tempat Yesus berbaring. Kenapa perlu melihat tempat Yesus berbaring? Saudara, untuk saudara membuktikan bahwa tempat Yesus berbaring, kubur itu telah kosong. Tidak ada mayat Yesus lagi di sana. Semuanya telah tidak ada. Karena apa, saudara? Karena Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong. Saudara, ya kalau kita mungkin mendengar kata kubur dengan pengertian yang sekarang di zaman ini, mungkin kita kurang memahami, saudara, apa sih dari kubur. Dilihat kubur yang kosong itu apa sih ya yang membuat sampai akhirnya mereka menjadi percaya bahwa Yesus itu telah bangkit, saudara. Perhatikan, saudara, kubur zaman dulu beda dengan kubur zaman sekarang. Dulu, saudara, orang dikubur, ya saudara, itu bisa di goa-goa, ya, di tempat pemakaman-pemakaman, lubang yang dibuat, saudara, ya mungkin itu juga banyak dipakai goa-goa, yang kemudian lubang itu, goa itu ditutup dengan batu yang begitu besar, dimana kalau mau menggulingkan batu untuk membuka pintu ke kubur itu yang ditutup oleh batu, perlu kurang lebih 10 orang untuk menggulingkan batu tersebut. Maka rasanya sulit sekali, saudara, ya bagi kedua wanita itu, saudara, untuk menggulingkan batu untuk melihat mayat Yesus ada atau tidak. Maka malaikat menggulingkannya dengan kekuatan dan kuasanya. Kenapa? Karena batu itu besar. Saudara, saya punya miniatur, ya, miniatur dari saudara. Kalau Anda pernah pergi ke Israel, Anda akan diajak ke Garden Tomb, saudara, ya, ke tempat di mana Yesus dipercaya dikuburkan. Saudara, ini mininya, ya, kecilnya. Nah, saudara, ini gua, ya, saudara, dan ini batu yang besar, saudara, yang aslinya besar, yang perlu digulingkan, saudara. Ini perlu 10 orang. Ya, saudara, digulingkan 10 orang. Ya, dan saudara, ini berat sekali, berat sekali. Dan saudara, di dalam kuburan ini, saudara, ya, ini saudara lihat, ya, di dalamnya seperti ini, saudara. Ya, tempat di mana dipercaya Yesus dibaringkan, ada tempat batunya, saudara, di mana mereka percaya bahwa Yesus telah terbaring. Dan saudara, bila Anda lihat ini, maka ini telah kosong. Tidak ada mayat di dalamnya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin, saudara. Amin. Inilah, saudara, ya, kalau Anda memahami ini, maka kita mengerti bagaimana, saudara, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kenapa? Karena, saudara, buat wanita itu untuk menggulingkan batu yang berat ini, saudara, tidak mungkin karena butuh banyak orang. Amin. Nah, saudara, buktinya yang lain, saudara. Coba perhatikan. Kubur ini, saudara, dijaga oleh para penjaga kubur. Dan saudara, minimal menurut saya itu ya bisa 16 orang, bahkan lebih, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena lihat, saudara, ya, dikatakan Kisah Para Rasul 12 ayat ke-19, saudara. Ini adalah kisah bagaimana, saudara, penjaga-penjaga itu dibunuh karena tawanannya, yaitu Petrus, itu tidak ada. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat ke-19, saya bacakan dari terjemahan bahasa lain, saudara, dikatakan Herodes memerintahkan supaya Petrus dibawa ke hadapannya, tetapi Petrus sudah tidak ada di penjara. Herodes memerintahkan supaya ke-16 prajurit yang menjaga Petrus itu ditahan,
diadili, dan kemudian dihukum mati. Setelah itu ia pergi ke Kaisarea untuk menetap di sana beberapa lamanya. Saudara, perhatikan, para penjaga saudara dulu untuk menjaga tahanan saudara, itu mereka harus menjaga dengan nyawanya sendiri. Dan ditempatkan penjaga saudara paling sedikit 16 orang. Petrus ditahan, maka ditempatkan 16 penjaga untuk menjaga Petrus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Petrus dibebaskan saudara, lepas oleh para malaikat, oleh Tuhan saudara. Dan apa yang dibuat saudara? Kita membaca bagaimana penjaga itu harus dibunuh. Dia harus saudara mati dibunuh. Saudara, kenapa? Karena dianggap lalai menjaga tahanan. Saudara, ya, maka tidak mungkin saudara penjaga-penjaga kubur Tuhan Yesus itu lengah. Apalagi dikatakan mereka tertidur semuanya, saudara. Tidak mungkin. Karena saudara, ya, Yesus Kristus adalah tahanan yang sangat penting dan berarti saat itu. Mereka takut mayatnya dicuri, maka mereka menjaga siaga 24 jam dengan saudara kewaspadaan penuh. Jadi tidak mungkin mereka tertidur, apalagi saudara bila batu saudara itu digulingkan, butuh 10 orang tentunya berisik saudara. Akan ada bunyi saudara, bagaimana bunyinya batu yang digulingkan. Bagaimana mungkin ke-16 penjaga misalnya kalau dijaga 16-nya tertidur semua, tidak mendengar suara berisik, tidak mungkin saudara. Jadi saudara, kita tahu saudara bagaimana Kristus sudah bangkit. Di Yohanes kita membaca bagaimana para murid menemukan kain saudara, kafan yang telah saudara jatuh di tanah, dan kain lampin yang terlipat di kepala daripada Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kalau mayat Yesus dicuri? Apa iya pencuri perlu bisa melipat kain dulu saudara waktu dia mencuri mayat Yesus? Rasanya tidak mungkin saudara. Pencuri itu pencuri bodoh kalau mencuri kemudian membereskan, merapihkan semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi saudara, sungguh sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, ya, dikatakan 1 Korintus pasal 15 ayat ke-4 sampai ke-8, saya bacakan saudara dari terjemahan Indonesia, ya, bahasa Indonesia yang sehari-hari. Dikatakan saudara 1 Korintus 15 saudara, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa dia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid itu. Dan sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih hidup sampai sekarang, tapi ada juga beberapa yang mati. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir dia menampakkan diri kepadaku juga, seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Saudara, kebangkitan Tuhan dibuktikan begitu banyak dan luar biasa. Saudara, bukan cuma kepada kedua wanita, Maria Magdalena dan wanita yang lain, bukan juga kepada murid-murid, tetapi dikatakan saudara kepada ke-12 murid, kepada 500 murid saudara-saudara, ya, 500 yang hari itu masih hidup. Artinya kamu bisa tanya kepada mereka, mereka menjadi saksi hidup bagaimana Yesus Kristus sudah bangkit. Menampakkan diri kepada Kefas, kepada murid-murid yang lain, saudara. Itu nyata, Yesus sudah bangkit. Amin, saudara. Wow, kalau orang mau membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit, itu akan sulit, saudara. Lebih sulit, saudara, daripada bukti Yesus bangkit. Ya, dikatakan bukti kebangkitannya tidak bisa disangkal, saudara. Lebih sulit membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Untuk itu, saudara, kita sudah mempelajari kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kebangkitan Tuhan yang kita rayakan, saudara, setiap tahun, saudara, ya, ini menjadi sebuah momen mengingatkan kita untuk kita tidak takut, untuk kita percaya bahwa Dia sudah hidup.
kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin, saudara. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Anak Tuhan, Yesus namanya. Apa, saudara? Menyembuhkan, kemudian memulihkan. Dia telah mati, kemudian saudara, untuk dosamu. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Wah, saudara, ya suara saya tidak enak, tidak bagus, tetapi saudara, kalau kita nyanyikan lagu itu, kita diingatkan bagaimana Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak, apa saudara, gentar. Amin. Yesus hidup. Dia hidup. Dia sudah hidup. Amin. Saya berdoa biarlah kita boleh menikmati kebangkitannya dengan kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Saya berdoa bagi Anda. Biarlah Anda boleh terus dan terus mengerti, menikmati, mengalami, dan percaya bahwa dia sudah hidup. Amin, saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Selamat Paskah bagi kita. Amin.